Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH. Satu-satunya channel yang membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut KUHP baru yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini kita pada video yang ke-308, ulangi, video yang ke-319. 319. Pada video yang ke-319 ini kita masih membahas pasal 520, karena pasal 520 itu ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan ayat 2, ada 2 ayat. Tapi yang huruf A sendiri ada A, B, C, D. Kalau di video yang ke-318, kita membahas pasal 520 huruf A, dan kali ini kita membahas pasal 520 huruf B. Pasal 520 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 500 juta rupiah ini. Setiap orang yang titik 2 huruf A sudah saya bahas di video ke-318. Dan ini kita masuk ke huruf B. Seperti apa bunyinya? Saya bacakan sebagai berikut. Menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut. Jadi untuk contoh simpel ini untuk pelakunya itu berarti bisa jadi orang-orang yang memiliki hutang atau orang lain, temennya orang yang memiliki hutang. Katakanlah si A yang meminjami, B yang pinjam, nah ini temennya. Jadi pelakunya itu bisa B, bisa si C. Tapi si C ini andaikan melakukan, dia menarik sebagian atau seluruhnya barang miliknya atau milik orang, tapi tetap untuk keperluannya si B, tidak ditarik sendiri kemudian dibawa lari. Ini terjadi penggelapan nanti kalau sampai seperti ini. Tapi ini tidak. Menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang. Contoh seperti ini yang mudah. Berbicara utang yang memiliki tanggungan biasanya seperti ini, ada suratnya. Contoh mobil lah, gini aja lah biar mudah. Contohnya adalah yang sering yang mudah adalah tanah. A dan B pinjam uang kepada si A. Dia memberikan jaminan sertifikat SHM, bukunya, kertasnya. Maka kertasnya ini adalah jaminan. Nah, tanah yang tertuang di dalam sertifikat atau di dalam SHM inilah yang namanya tanggungan. Nah, kan gitu. Jadi tanah ini sudah ada tanggungan utang, dijadikan tanggungan utang oleh B terhadap si A. Tapi dokumen yang dipegang adalah hanya SHM-nya saja. Kan nggak mungkin tanah pekarangan dibawa-bawa kan? Mana ada orang pinjam ini saya bawa pekarangan ini 1000 meter digendong, ya nggak mungkin. Maka yang namanya jaminannya berarti sertifikat ini jaminannya. Tapi yang ditanggungkan adalah tanahnya. Lah ini menarik, sudah diutangkan, udah tahu jelas tanah ini menjadi hak tanggungan atas utang. Dia melakukan tanah ini dijual
sebagaimana sudah saya sampaikan, yang dimaksud menarik sebagian atau seluruhnya, menarik barang itu bisa jadi mengambil, menggadekan, atau menjual barang itu. Ini saya contohkan, menjual. Akhirnya tanah ini dijual kepada D, gitu kan, katakanlah. A pegang SHM-nya, tanahnya dijual kepada D oleh si B ini, ya kan? Akhirnya utangnya ngemplang, nggak dibayar, masih nerima duit dari si D. Ini pinjam katakanlah 250 juta, ini juga dijual 250 juta. Ya dengan alasan yang macam-macam, akhirnya bayar. Akhirnya si D dengan si A ini ribut. Yang satu menguasai tanahnya, yang satu pegang SHM-nya, kan itu kan. Ini sering terjadi yang seperti ini, kan? Nah, orang-orang yang seperti ini itu tadi dipidana sesuai dengan pasal 520 ayat 1. Dipidana 3 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari perjanjian utang, hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut. Jadi secara otomatis kan rugi semua ini. Nah, hubungan-hubungan yang seperti ini kalau di dalam KUHP lama paling banter kena penipuan, tapi belum tentu juga masuk di dalam penipuan. Karena si B ini akan bersilat lidah, wah itu hubungannya perdata kan gitu. Ini masuk dari perjanjian verbintenism recht kan gitu kan. Wah, dia mungkin buka-buka atau tanya kepada siapa yang dicuplik untuk menguntungkan. Ini tunduk kepada pasal 1320 Bucherli Wetboek tentang perjanjian ngomong ini. Nah, alasannya kayaknya bingung. Ini perdata atau pidana ini kan? Wah, ini pidana. Karena menipu ini, merugikan si A ini, si B ini. Tapi berawalnya dari perjanjian nih. Perjanjian itu kan ada perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis. Wah, ini perdata ini. Akhirnya bingung juga. Kemana kasusnya? Nah, itu kan. Kalau saat ini, saat berlakunya undang-undang KUHP lama ini, bingung, membingungkan. Kalau tidak jeli penyidiknya kan bingung. Wah, begitu mau digelar perkara, mau dinyatakan perdata, diprotes oleh si pelapor karena rugi betul, pelaporan kemana-mana. Bila perlu rumahnya malaikat kalau ketahuan dikirimi surat itu kan. Giliran mau nangkep. Ini verbintenism recht. Penyidik, Pak penyelidik, ini dasarnya adalah BW ini, pasal 1320 Bucherli Wetboek. Bingung lah, perdata lagi kan. Pusing akhirnya, ya kan. Wah, tangkap aja gitu, tangkap pra-peradilan bingung lagi kan gitu kan, protes lagi. Ini yang jadi tersangka, ini saya perdata kan gitu kan. Masih ditangkap oleh penyidik ini kan. Gimana ini? Lapor juga sampai ke malaikat. Yang A ini lapor ke malaikat. Sampai ke malaikat karena perkaranya dinyatakan perdata. Dan menurutnya adalah pidana. Yang B ini si pelaku ini juga cukup pinter. Dia akan ngomong yang sebetulnya ini, wah ini bukan pidana, ini perdata. Penyidik tidak boleh kan gitu kan. Ribut. Beruntung ada pasal ini. Pasal 520 KUHP baru ayat 1 huruf B, menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari perjanjian utang atas hak tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut. Bleng. Di KUHP baru ada Bapak. Wah, begitu tanggal 3 Januari tahun 2026, wah udah pede nih ya. Karena penyelidik dan penyidik rekan-rekan SHMW ini sudah belajar mengikuti semua video-video SHMW ini. Satu-satunya channel yang membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal. 3 Januari 2020 sudah tidak bingung. Wah, begitu datang langsung, kita paham. Kita lidik dan kita sidik, tentukan masuk ini pasal 520 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Bleng kan gitu.
Begitu dilaporkan ke sana kemari karena orangnya belum paham kan, enak kan. Kasih tunjuk ada YouTube-nya Eza Embah, ini loh Pak, kan gitu kan. Mau lapor ke malaikat mana, kan itu kan. Sangat membantu kalau belajar dengan Eza Embah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-319. Membahas pasal 520 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 atau yang biasa kita sebut KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan terima kasih sudah menonton seluruh video Eza Embah, baik yang dari pertama sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, mohon berkenan memberikan kedermawaannya untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update video-video Eza Embah selanjutnya. Salam Eza Embah, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.